Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan serta kegagalan ketika kita mengambil sebuah peluang usaha. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan ketika ada peluang usaha di depan kita? Yang pertama adalah ketika peluang usaha tersebut memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide atau inspirasi saja. Kemarin pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ciri-ciri peluang usaha yang baik apa saja. Nah, ketika peluang usaha tersebut memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik seperti yang kemarin dijelaskan, maka insya Allah peluang usaha yang kita ambil ini akan berhasil. Berikutnya adalah peluang usaha tersebut akan berhasil kita ambil dan kita jalankan apabila berasal dari hubungan yang bersinergi antara siapa? Antara wirausaha, terus antara usaha yang dijalankan, pasarnya, dan juga produk yang dihasilkan. Jadi hubungannya sinergi sesuai dengan produk yang dihasilkan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan sesuatu yang disukai oleh wirausaha itu. Terus juga pasar usahanya memang membutuhkan produk yang kita pasarkan atau produk yang kita buat, serta produk yang dihasilkan. Berarti produknya yang pertama ya, sinergi itu dengan si wirausahanya, terus dengan pasarnya atau konsumen, serta produk yang dihasilkan. Jadi 3 hal tersebut harus bersinergi. Yang ketiga, peluang usaha bisa berhasil ketika peluang tersebut memiliki tingkat resiko kegagalan yang kecil atau visibilitasnya tinggi. Visibilitas itu apa sih? Visibilitas itu adalah kelayakan usaha, ya. Berikutnya adalah produk yang dihasilkan telah melalui uji pasar. Jadi sebelum peluang usaha tersebut diambil, kita sudah terlebih dahulu melakukan uji terhadap pasar atau konsumen. Yang pertama, seberapa besar sih tingkat kebutuhan produk tersebut di pasar? Lalu yang kedua, seberapa tinggi tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut? Yang ketiga, mengapa orang enggan membeli dan menggunakan produk tersebut? Nah, pengujian 3 hal ini sudah kita lakukan terlebih dahulu. Ketika misalkan ternyata hasil pengujiannya itu produk tersebut dinyatakan bahwa produk yang dibutuhkan oleh pasar, ya, sangat dibutuhkan oleh pasar, berarti tingkat kebutuhan produk tersebut di pasar itu tinggi. Lalu juga produk tersebut dibelinya bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tetapi memiliki tingkat kontinuitas. Artinya dibelinya itu secara rutin oleh siapa? Oleh konsumen. Lalu yang ketiga, dia atau produk tersebut memang cukup bagus gitu ya, cukup bagus sehingga pasar atau konsumen itu menyenangi produk tersebut. Jadi ketika sudah dilakukan pengujian itu dan ternyata hasilnya baik, maka insya Allah peluang usaha yang kita ambil itu akan berhasil. Lalu produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Jadi kita lihat nih, jangan sampai sekarang produk yang diambil itu tidak berdasarkan tren atau sudah ketinggalan zaman. Jadi harus mengikuti kecenderungan ya. Kecenderungan itu artinya tingkat rasa suka atau tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk tersebut tinggi gitu. Dan berikutnya yang peluang tersebut bisa berhasil juga apabila produk yang akan dihasilkan dari peluang dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Lalu apa saja sih yang menyebabkan kegagalan peluang usaha? Yang pertama adalah apabila peluang tersebut itu bersifat jangka pendek, musiman, dan tidak kontinu. Tapi sekarang sebetulnya banyak ya produk-produk yang musiman. Sebetulnya tidak masalah ketika kita mengambil peluang tersebut pada saat tertentu seperti sekarang. Yang lagi musiman itu kan sekarang itu masker, hand sanitizer, itu kan musiman.
gitu. Ketika misalkan sudah membaik kondisinya, belum tentu masker dan hand sanitizer itu akan diburu oleh pasar. Lalu yang berikutnya adalah sudah kadaluarsa, artinya sudah ada yang memulainya lebih dahulu. Kita sudah tahu nih ada peluang usaha di depan mata, tetapi kita tidak buru-buru mengambilnya. Akhirnya apa? Keduluan sama yang lain. Jadi peluang tersebut kadaluarsa. Berikutnya adalah tidak segera diambil keputusan untuk segera memulainya. Itu tadi, kalau misalkan tidak segera diambil keputusan agar kita segera memulainya, ya otomatis peluang usaha tersebut ya sudah kadaluarsa, tidak bisa diambil oleh kita atau bisa ada yang lebih dahulu mengambil peluang tersebut. Berikutnya adalah tidak berasal dari hubungan yang bersinergi antara siapa? Antara wirausaha dengan produk yang dihasilkan dan juga pasar. Dan yang terakhir adalah produk yang dihasilkan tidak melalui uji pasar terlebih dahulu. Makanya tadi kalau mau berhasil kita lakukan uji pasar terlebih dahulu, teman-teman. Oke, nah sekarang berikutnya ini pembahasan terakhir pada bab ini, yaitu pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, peluang usaha juga bisa dimanfaatkan secara kreatif dan inovatif. Apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa berhasil dalam memanfaatkan peluang usaha tersebut. Oke, nah ini yang pertama, kita bisa melakukan peluang tersebut dengan make it the first, yaitu membuat produk pelopor atau membuat produk pertama. Kita lihat contoh produk pelopor yang kemudian berhasil ya menjadi produk andalannya. Nah, yang pertama Amanda, ini menjadi produk pelopor di bidang makanan ya, di bidang makanan brownies kukus. Nah, sekarang Amanda itu kan luar biasa, sudah ada cabangnya di mana-mana, meskipun ya pada akhirnya tersisihkan dengan produk yang baru gitu. Tetapi Amanda ini cukup lama loh berada di tahapan mature atau berada di tahapan dewasanya gitu ya. Artinya stabilitas penjualan Amanda itu luar biasa stabil, meskipun sekarang sudah mulai tergantikan dengan produk-produk lain yang datang lebih baru, karena sekarang banyak sekali produk-produk pendatang yang baru ya. Nah, ini Amanda. Terus Sanyo. Nah, Sanyo juga ini menjadi produk pelopor ya, produk pelopor untuk pompa air. Makanya ketika misalkan ditanya pompa air yang menggunakan apa, atau orang tua itu kalau bahasa kita pompa air, tetapi pada zaman dulu itu bahasanya itu sudah menggunakan Sanyo atau belum, padahal bisa jadi produknya itu mereknya bukan Sanyo, padahal ya intinya adalah pompa air. Tetapi karena yang pertama itu muncul dan pertama dikenal oleh masyarakat pompa air itu adalah Sanyo, makanya sampai sekarang itu penyebutannya Sanyo. Berikutnya adalah odol nih. Odol juga sampai sekarang kan disebutnya itu odol, padahal sebetulnya pasta gigi. Nah, odol ini adalah produk atau merek pertama ya, bisa jadi yang dikenal oleh masyarakat. Jadi odol itu memang bukan sama dengan pasta gigi ya, odol itu. Odol itu adalah merek seperti halnya Pepsodent. Meskipun odol ini sekarang itu sudah tergantikan dengan Pepsodent, dengan produk-produk lainnya yang sejenis ini. Berikutnya yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan peluang usaha make it the better atau membuat produk yang lebih baik dari yang sudah ada, baik dalam segi kualitas ataupun kemasannya. Kita lihat contoh produk make it the better. Nah, ini contohnya Nokia ya. Nokia pada tahun 2000-an, awal tahun 2000 itu Nokia itu menjadi handphonenya sejuta umat. Tetapi pada tahun 2009, 2010 itu tergantikan dengan adanya BlackBerry ya. BlackBerry ini sudah menguasai pasar di tahun 2010. Lalu tahun 2015 kemudian tergantikan oleh Oleh Android ya. Jadi produk-produk ini
ini make it the better. Kalau di sini yang lebih baiknya itu dalam apa? Dalam operasional sistemnya ya. Jadi dari mulai yang manual, terus juga ada BlackBerry, ada smartphone ya. BlackBerry juga mungkin sudah termasuk ke dalam smartphone ya. Lalu diganti lagi dengan operating sistemnya itu diganti dengan Android. Nah, ini produk make it the better. Lalu berikutnya make modification, yaitu membuat produk modifikasi ya. Membuat produk dengan cara menambahkan atau memodifikasi yang sudah ada sehingga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk sebelumnya. Kita lihat contoh make modification. Oke, berikutnya kita lihat saja langsung ke make it special product. Kalau ini membuat produk yang khas ya. Kita lihat berikutnya adalah substitute, membuat produk pengganti atau alternatif pilihan konsumen. Dan berikutnya kita lihat yang berikutnya adalah cloning ya, membuat produk sejenis sama persis namun berbeda merek. Oke, kita lihat contoh-contoh yang tadi sempat tidak bisa dibuka. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah make modification. Ini adalah produk kerudung dengan berbahan Paris yang pertama ya. Ini adalah berbahan Paris, mungkin harganya itu tidak lebih dari 20.000. Lalu dimodifikasi dengan menggunakan sulam pita dan harganya pun sudah pasti di atas 30.000 bahkan di atas 50.000 dengan menggunakan sulam pita. Nah, ini adalah memodifikasi dengan menggunakan bahan yang sama tetapi bisa menghasilkan satu produk yang lebih bagus dan mungkin dan pasti ya bernilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan produk sebelumnya. Nah, ini adalah make special product. Jadi make special product bisa juga seperti ini. Ini adalah salah satu contoh restoran dengan restoran jejamuran ya. Jadi semuanya makanannya itu berasal dari bahan baku yang sama yaitu jamur. Nah, ini juga make special product. Atau misalkan ini mobil ya. Jadi perusahaan mobil membuat mobil yang unlimited gitu. Yang limited ya, membuat mobil dengan edisi yang limited edition. Di dunia hanya ada 3 gitu dan harganya luar biasa, fantastis, 120 miliar. Nah, ini adalah make it special product. Dan berikutnya kita lihat ini adalah contoh produk substitut atau produk pengganti. Jadi kita pun bisa membuat produk substitut. Ini adalah gula pasir dan kita juga tahu bahwa gula pasir ketika dikonsumsi berlebihan itu tidak sehat ya, bahkan bisa jadi menyebabkan diabetes. Dan membuat ini produk substitut atau produk pengganti. Artinya produk pengganti di sini dia memiliki kegunaan yang sama yaitu memberikan rasa manis tetapi tetapi tidak menimbulkan efek samping yang besar gitu ya. Nah, ini adalah contohnya produk substitut yaitu Tropicana Slim. Dia membuat membuat gula dari jagung. Terus berikutnya ini adalah contoh cloning. Cloning ini berarti membuat produk yang sejenis tetapi mereknya berbeda. Terus juga bisa jadi dia sudah pasti kalau mereknya tidak boleh sama ya. Tetapi komposisinya bisa jadi sama gitu. Nah, seperti ini. Ini kan kalau Aqua itu apa sih komposisinya? Komposisinya kan mungkin itu saja gitu ya, air gitu dengan kandungan yang lainnya gitu. Nah, di cloning oleh Sanqua atau misalkan merek Dua Tang atau dengan merek yang lainnya. Artinya membuat produk yang sama. Komposisinya sama persis komposisinya gitu, tetapi
mereknya dibedakan. Apakah boleh membuat produk seperti ini? Ya boleh, asalkan tidak boleh dengan merek yang sama. Kalau kita membuat merek yang sama berarti kita itu memalsukan dan itu yang tidak boleh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai kepada pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Jadi tidak mesti kita bisa melakukan make it the first atau tidak mesti kita membuat produk yang pertama atau pelopor. Kita juga bisa melakukan dengan make it the better, membuat produk yang lebih baik atau membuat produk modifikasi, make modification, atau membuat produk yang spesial gitu ya, yang limited edition, atau produk yang memang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, lalu membuat produk substitut atau membuat produk pengganti, dan melakukan cloning juga kita bisa lakukan ya. Atau membuat cloning ini adalah membuat produk yang sejenis sama persis namun berbeda merek dan kemasannya. Kalau kemasannya sama sebetulnya tidak masalah, yang penting mereknya, brandnya, terus juga desain brandnya itu berbeda. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.